Shalom, terpujilah nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Mari kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau sama-sama masuk lebih dalam lagi, menyenangkan hati Tuhan. Mari Roh Kudus bertata-tata di atas setiap puji-pujian kami. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kami nantikan penasehat yang ajaib. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh, jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku.
Terima kasih Roh Kudus. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau maha hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Roh Kudus. Saat ini kami boleh datang di hadapan-Mu, membawa setiap pujian penyembahan kami yang terbaik. Mari kami undang Roh Kudus untuk bertata di atas setiap puji-pujian kami. Dan kami siap menari melompat bagi Engkau di dalam satu nama yang penuh kuasa, yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan membawa setiap pujian kita. Kita membawa hidup kita. Kita mau angkat tangan kita untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Yes. Yes. Kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Datang kepadanya ku bawa hidupku, Dia menjadikan
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Biarlah dengan iman kita akan melihat semua perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalamnya. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan segenap hati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya senang sekali kembali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian yang ada di rumah. Kekasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di bulan November. Beberapa waktu lagi, sebulan lagi ke depan, kita akan memasuki perayaan Natal, yaitu kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Di berbagai macam gereja, termasuk gereja kami, sedang mempersiapkan acara perayaan Natal tanggal 24 dan 25. Kami berusaha sebaik mungkin menyelenggarakan Natal yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Nah, baiklah, kita masuk di dalam firman Tuhan. Tahun ini kita berbicara, saya berkhotbah tentang khotbah seri tentang iman. Dan hari ini saya akan berbicara tentang iman bergantung pada ucapan kita.
Iman bergantung pada ucapan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi hambamu. Hambamu sudah siap untuk menyampaikan firman. Langit dan bumi satu kali kelak akan lenyap. Semua yang kami miliki akan lenyap. Semua yang kami kasih akan lenyap. Semua yang kami cintai akan lenyap. Tapi firman Tuhan akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tuhan, kami buka hati untuk dengarkan firman, karena firman Tuhan adalah pelita dan suluh dalam jalan kami. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat kami. Doa hambamu melalui firman yang lemah dikuatkan, yang datang dengan sakit disembuhkan, yang datang dengan beban berat, bebannya akan dilepaskan dengan kuasa firman. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Kami sambut firman di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Iman. Kekasih dalam Tuhan, Markus pasal 11 ayat 22 katakan, percayalah kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Itu iman kita. Semua kita belum pernah melihat Yesus, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Melalui kita membaca kitab suci, melalui kita membaca firman Tuhan, kita diyakinkan, kita percaya bahwa Yesus Tuhan yang mati di kayu salib, bangkit dan naik ke sorga. Dia ada. Alkitab katakan Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang bekerja hari-hari ini adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan, lebih baik aku naik ke sorga dan biar Roh Kudus itu akan turun. Kekasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di dalam hidup kita? Apakah senang yang kita alami ataupun berkat yang kita terima dari Tuhan? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita bergantung dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, bergantung pada iman kita. Ada orang berkata, ikut Tuhan menderita, itu iman. Ada orang berkata, Pak Pendeta, rupanya mengikuti Yesus itu pikul salib. Ya, itu iman. Ada juga orang bilang, saya ikut Tuhan. Luar biasa Tuhan menyertai saya. Tuhan membuat usaha saya berhasil. Tuhan memberkati pekerjaan saya. Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa iman itu bergantung daripada ucapan kita. Hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu serta saudara sekalian, di dalam Markus pasal 11 ayat 24 katakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ada orang mengatakan bahwa ucapan adalah doamu. Saya mengaminkan itu. Ya, walaupun kita belum terima berkat itu, walaupun kita belum lihat jawaban itu, dengan kita ngomong-ngomong dengan positif yang baik, saya percaya ucapan kita itu ada doa kita. Ya, lambat atau cepat itu akan terjadi. Jadi jika kita mengucapkan yang baik, dengarin baik. Jika Bapak Ibu mengucapkan hal yang baik, maka hal
yang baik, lambat atau cepat itu datang kepada saudara dan saya, datang kepada kita sebagai anak-anak tebusannya. Saudara, jika kita berkata kutuk kepada orang lain, maka lambat atau cepat kutukan itu datang. Ya, jadi hati-hati mengeluarkan kata-kata di dalam perbendaharaan kita. Walaupun kita emosi, walaupun kita marah, kita belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Paulus memberitahukan dalam Alkitab bahwa ada 9 buah roh, ya, yang terakhir 9 buah roh diawali dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Bapak Ibu serta saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, milikilah penguasaan diri. Mengapa hari-hari ini kita melihat ada orang menembak, membunuh, menikam orang itu karena marah, karena tidak bisa tahan emosi. Saudaraku, mari kita memiliki penguasaan diri. Kalau kita memiliki penguasaan diri, pembunuhan itu tidak terjadi. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sampaikan iman bergantung pada ucapan. 4 hal yang saya mau sampaikan. Pertama, dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, iman memimpin kita. Apa Pak Pendeta? Bahwa iman memimpin saudara. Kepercayaanmu lah yang memimpin saudara dan saya. Jika kita dipimpin oleh iman kita, maka kita akan melihat ada persoalan yang berat. Percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dan saya mau katakan, ada persoalan, jangan menyerah. Ingat, kadang-kadang berkat itu sudah sebentar lagi. Kadang-kadang banyak orang tidak sabar, akhirnya dia menyerah. Saya mau katakan, tidak boleh gampang menyerah. Ada persoalan, nikmati persoalan itu. Jika kita dipimpin dengan iman kita, ada tantangan, kita akan berkata lebih dari pemenang. Paulus kenapa mengatakan bahwa kepada orang-orang yang ada di Korintus bahwa mereka adalah lebih daripada pemenang? Paulus mendengar saat dia di penjara, dia melihat bahwa orang-orang Kristen dianiaya. Ada orang-orang Kristen diusir keluar dari kotanya, di kampungnya, karena imannya kepada Tuhan Yesus. Imannya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, Paulus katakan bahwa kalau Anda bertahan di dalam imanmu, Alkitab katakan, Paulus katakan, kamu lebih daripada pemenang kalau bertahan di dalam iman. Saudaraku, jika kita dipimpin oleh iman, iman kitalah yang akan mengalahkan dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kekasih dalam Tuhan, yang kedua saya mau bagikan kepada kita, mau sharingkan kepada kita. Bapak Ibu serta saudara sekalian, perhatikan yang kedua. Firman adalah pedang kita. Ya, pedang. Bahkan firman Tuhan kata iman adalah pedang kita. Ya, sekali lagi yang kedua saya mau bicara tentang iman adalah pedang kita. Pedang itu berbicara tentang firman Allah. Apa yang difirmankan Tuhan dengan iman pasti terjadi. Doa adalah pedang kita. Doa adalah senjata kita. Allah kita ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal, ya kan? Saya sudah bersaksi pada bulan yang lalu, saudaraku, kalau saya bisa ke Amerika itu sesuatu yang nggak masuk akal, ya. Waktu saya ke Amerika Serikat, saudaraku, karena banyak orang pengen ke sana, tapi hanya sedikit orang yang disetujui untuk datang ke Amerika, saudaraku. Ya, nah saya mau beritahukan, saat kita juga mau beli gedung, kita juga tidak punya uang, ya. Namun dengan iman kita bisa membeli gedung. Memang ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk membantu, untuk menyelesaikan apa menjadi kerinduan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, banyak orang yang Tuhan gerakkan sehingga Bapak Ibu, saya bisa membeli gedung. Itu semua karena Tuhan. Nah, Daud, Alkitab katakan seorang anak yang remaja, masih kecil, tapi ia memiliki iman yang besar. Kenapa saya katakan bahwa Daud yang kecil memiliki iman yang besar? Karena ia tidak takut kepada Goliat yang raksasa itu dari Filistin.
saudaraku. Orang takut kepada raksasa itu, Goliat. Tapi Daud, dia berani. Kenapa dia berani? Karena dia tahu yang ada padanya itu lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia ini. Daud dapat mengalahkan Goliat karena Daud memiliki iman yang besar. Saya mau bilang, mari kita memiliki iman yang besar. Alkitab katakan, iman sebesar biji sawi, kita dapat memindahkan gunung. Gunung beneran, saudaraku. Saya pernah ke Mesir, di mana tour leader saya memberitahukan bahwa di Mesir ini ada satu kejadian yang luar biasa. Bahwa di Mesir ada anak-anak Tuhan waktu mereka mengalami tekanan penganiayaan. Dan setelah mereka doa dan puasa, lalu pemerintah zaman itu mengatakan kalau benar bahwa kitab sucimu itu berkata iman bisa memindahkan gunung itu. Ayo pindahkan gunung. Dan saudaraku, umat Kristen waktu itu pada waktu itu mereka bersatu hati dan berdoa. Dan benar, setelah mereka berpuasa 3 hari, saat mereka dipanggil oleh penguasa untuk memindahkan gunung, benar-benar gunung itu pindah, gunung batu itu pindah. Saudaraku, apa yang saudara alami saat ini? Gunung sakit penyakit, imani, gunung sakit penyakit itu akan berpindah. Saudara bergumul tentang masalah keuangan, beriman, gunung keuangan itu akan Tuhan pindahkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melangkah dengan iman. Apa-apa melangkah dengan iman. Walaupun Bapak Ibu kita tidak memiliki uang, kita tidak punya modal, tidak memiliki pengalaman, tapi kita memiliki iman yang besar. Saat kita melangkah dengan iman, maka hal-hal yang besar pun terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Saya bisa menyaksikan banyak hal, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam pelayanan saya. Haleluya. Kenapa? Karena saya belajar melangkah dengan iman. Mari Bapak Ibu, apa-apa kita melangkah dengan iman. Ada banyak orang mengatakan tahun depan akan mengalami resesi, tahun depan akan mengalami masa yang sukar. Saudara, 2023, mari kita melangkah dengan iman. Allah Immanuel akan beserta dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Yang ketiga, orang beriman dapat mengusir setan di dalam nama Yesus. Saudaraku, saya mau beritahukan, penting sekali kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, setan-setan pun takut kepada kita. Ya kan? Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita ada wibawa, kita ada otoritas dari Tuhan. Kita katakan kepada setan yang mengikat orang, ya, sehingga menderita, kita katakan dalam nama Yesus, setan pergi. Setan itu akan pergi. Kenapa? Mulut kita ada kuasa. Injil Matius 16 ayat 19 katakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Injil Matius Fatsal yang ke-10 ayat 8 juga mengatakan, sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita diberikan kuasa, ya, dengan cuma-cuma. Dan saudaraku, praktekkan kuasa itu, ya. Syaratnya kita harus hidup benar. Syaratnya apa? Kita harus hidup kudus. Syaratnya kita harus jadi berkat. Syaratnya apa? Mari hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, dengan iman kita dapat usir setan dalam nama Yesus. Mengapa? Karena setan tidak suka dengan orang beriman. Setan tidak suka kita hidup benar. Setan tidak suka jika kita hidup kudus. Mari kita hidup benar, mari kita hidup kudus. Mari kita dipimpin oleh iman kita,
maka kita akan dapat mengusir setan. Yang terakhir, orang beriman tidak boleh menyerah dalam menghadapi masalah. Yohanes 16 ayat 33 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku, kata Tuhan Yesus, telah mengalahkan dunia ini. Haleluya. Aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Kita tetap semangat walaupun ada persoalan, walaupun ada aniaya yang berat yang kita alami. Saudara, kering kali kita merasa, oh Pak pendeta saya tidak kuat. Saya mau katakan, Yesus Tuhan telah mengalahkan dunia. Haleluya. Orang beriman bukan tidak pernah hadapi persoalan atau badai, tetapi orang beriman saat ada badai, saat ada persoalan, kuat. Kita kuat menghadapi semuanya itu. Karena apa? Karena Tuhan, karena iman. Karena waktu Tuhan, Alkitab katakan, pasti yang terbaik buat kita. Penderitaan itu pasti ada akhirnya. Orang beriman tidak boleh takut menghadapi badai, menghadapi persoalan. Apapun kita tidak boleh takut. Sebagai terakhir, bagaimana cara orang beriman meraih janji Tuhan? Pertama, bentengi hidupmu dengan apa? Hidup benar, hidup kudus. Haleluya. Amin. Hidup benar, hidup kudus. Kemudian saudaraku, Alkitab memberitahukan kepada kita, orang beriman takut melanggar firman. Yusuf, orang beriman, diganggu oleh istri Potifar. Yusuf tetap pada imannya. Ia tidak goyah. Yusuf mempertahankan hidup kudus. Demikian juga dengan kita. Orang beriman, mari kita tetap hidup kudus, hidup bersih dan tidak melanggar firman. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu kata firman. Mari kita hidup kudus. Apa akibat dampak orang beriman melakukan firman Tuhan, berjalan dengan iman, melangkah dengan iman? Orang beriman akan mengalami janji-janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang beriman akan mengerti akan jalan Tuhan. Dampak orang beriman, dampak orang melakukan firman Tuhan, ujung jalan orang beriman ada banyak mujizat, akan ada banyak berkat. Haleluya. Yang terakhir, dampak orang beriman yang melakukan firman Allah, selama kita hidup beriman, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Ada ujian, biarlah kita mau bertahan. Mari kita ikut proses Tuhan. Mari melangkah dengan iman. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, di bulan November ini, mari kita bersama-sama kembali mengingat penderitaan Yesus di Kalvari. Ini adalah perintah Tuhan, di mana Bapak Ibu harus memperingati kebaikan Tuhan, kasih-Nya, pengorbanannya melalui perjamuan asa yang kudus. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur boleh ada di bulan November. Dan hari ini, pagi ini kami bersama-sama bersyukur karena kami boleh kembali mengikuti perjamuan kudus. Ini adalah perintah Tuhan kepada kami, mengingat akan kasih Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat akan penderitaan Tuhan Yesus. Ketika kami ingat Tuhan, maka kami akan melihat mujizat Tuhan. Ketika kami ingat akan Tuhan dalam penderitaannya, maka kami jadi kuat dalam iman. Terima kasih. Kuduskan roti yang berbicara tubuhmu, dan kuduskan air anggur berbicara tentang darah Yesus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Ketika kami makan dan minum, doa hamba-Mu yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat dengan kuasa perjamuan kudus dilepaskan dari beban. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut perjamuan kudus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat tinggi-tinggi roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus. Doa hamba-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Sepanjang bulan November ini, apa yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya sukses dan berhasil. Dalam nama Yesus, pagari lindungi kami dari mara bahaya. Terpujilah Tuhan, biar kehidupan kami selalu menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Kita mau berikan hanya bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami mau belajar memberi dengan sukacita, dengan penuh rasa ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua akan berlalu. Dengan imanku, ku hadapi semua. Dengan imanku, semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Mari kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita untuk kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu
Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita jemaat Tuhan bangkit berdiri dan mari terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.